Oke. Ini bukan lautan, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Indayani dengan NPM 2005170071. Di sini saya akan memaparkan materi bab 12 yang berjudul Sampel Audit untuk Pengujian Pengendalian dan Substantif dari Transaksi. Dengan mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi, dosen pengampu Bu Heni Zurika Lubis, SCMSI. Langsung saja ke slide yang pertama. Sifat dan tujuan. Sampling audit adalah penerapan prosedur pengauditan atas unsur-unsur dalam suatu populasi kurang dari 100%, seperti saldo rekening atau kelompok transaksi, dengan tujuan untuk mengevaluasi beberapa karakteristik populasi. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk memperoleh bukti bahwa suatu rekening tidak salah saji secara material, misalnya nilai buku piutang dagang. Membuat suatu estimasi independen mengenai jumlah tertentu, misalkan nilai persediaan yang tidak dicatat pada nilai bukunya. Ketidakpastian, risiko sampling, dan risiko audit. Sampling audit dalam pengujian substantif dipengaruhi baik oleh risiko sampling maupun risiko non-sampling. Risiko sampling yang berkaitan dengan pengujian substantif adalah yang pertama, risiko kesalahan menerima atau risiko beta, yaitu risiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun tidak berisi salah saji material, padahal kenyataannya saldo tersebut salah saji secara material. Ini berkaitan dengan efektivitas audit. Yang kedua, resiko kesalahan menolak atau resiko alfa, yaitu resiko bahwa sampel yang mendukung kesimpulan bahwa saldo akun berisi salah saji secara material, pada kenyataannya saldo akun tidak berisi salah saji material. Ini berkaitan dengan efisiensi audit. Pendekatan sampling statistik. Ada dua pendekatan sampling statistik yang bisa digunakan oleh auditor dalam pengujian substantif, yaitu sampling PPS dan sampling variabel klasik. Perbedaan kedua pendekatan ini tersebut adalah bahwa sampling PPS didasarkan pada teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik didasarkan pada teori distribusi normal. Sampling PPS adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah nominal, bukan sebagai tingkat penyimpangan. Jenis sampling ini bisa digunakan dalam pengujian substantif atas transaksi dan saldo-saldo. Model ini terutama diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo untuk lebih saji dan bermanfaat dalam pengujian untuk piutang pada saat kredit yang tidak dapat diaplikasikan dalam akun pelanggan yang signifikan. Yang kedua, sekuritas investasi. Yang ketiga, pengujian harga persediaan jika terdapat sedikit perbedaan yang diantisipasi. Dan yang terakhir, tambahan aktiva tetap. Tujuan utama sampling adalah untuk melakukan estimasi secara independen atas kelompok transaksi atau saldo. Rencana sampling. Tahap-tahap dalam rencana sampling. Yang pertama, menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, dan yang terakhir, mengevaluasi hasil sampel. Menentukan tujuan rencana sampling. Tujuan utama PPS yang paling umum adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo akun yang dicatat tidak salah saji secara material. Asersi laporan keuangan tertentu yang mempengaruhi bukti sampel yang dipakai bergantung pada prosedur yang dipakai untuk item sampel tersebut. Menetapkan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo akun yang diuji. Untuk setiap populasi, auditor harus memutuskan apakah semua unsur akan dimasukkan. Sebagai contoh, ada 4 populasi. Apabila populasi didasarkan pada saldo akun dalam buku besar piutang usaha, yaitu saldo debit, saldo kredit, dan saldo nol. Unit sampling adalah PPS dolar itu sendiri dan populasinya adalah jumlah dolar yang sama dengan total pada populasi tersebut. Menentukan ukuran sampel. Rumus untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling PPS yakni N sama dengan BV kali RF dibagi TM dikurang AM dikali EF.
yang dimana BV nilai buku populasi yang diuji, RF faktor reliabilitas untuk risiko kesalahan penerimaan, TM salah saji yang dapat ditoleransi, AM salah saji yang dapat diantisipasi, IF faktor ekspansi untuk salah saji yang diantisipasi. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode pemilihan yang paling banyak digunakan dalam sampling PPS adalah pemilihan sistematis. Metode ini memisahkan total populasi dolar ke dalam interval yang sebanding dengan dolar. Dengan demikian, interval sampling dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. SI sama dengan BV dibagi N. Melaksanakan rencana sampling. Pada tahap rencana ini, auditor menetapkan prosedur auditing yang sesuai untuk menentukan nilai audit setiap unit logis yang ada dalam sampel. Mengevaluasi hasil sampel. Dalam mengevaluasi hasil sampel, auditor menghitung batas atas salah saji dari data sampel dan membandingkannya dengan salah saji yang dapat ditoleransi. Dalam perancangan sampel, batas salah saji dapat dihitung dengan cara UML sama dengan PM ditambah ASR. ASR sama dengan BP ditambah IA. Kekurangan dan kelebihan sampling PPS. Kelebihan sampling PPS adalah sampling PPS umumnya lebih mudah digunakan daripada sampling variabel klasik karena auditor menghitung ukuran sampel dan mengevaluasi hasil sampel secara langsung atau dengan bantuan tabel. Yang kedua, ukuran sampel PPS tidak didasarkan pada beberapa ukuran penyimpangan yang diestimasi pada nilai audit. Yang ketiga, jika auditor memperkirakan tidak ada salah saji, sampling PPS biasanya akan menghasilkan ukuran sampel yang lebih kecil daripada hasil dari sampling variabel klasik. Yang kedua, kekurangan sampling PPS adalah sampling PPS mengandung asumsi bahwa nilai audit unit sampling harus tidak kurang dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Evaluasi PPS dapat melebihi ASR jika salah saji ditemukan dalam sampel. Sejalan dengan meningkatnya jumlah salah saji yang diperkirakan, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sampling variabel klasik. Dalam pendekatan ini, teori distribusi normal digunakan dalam pengevaluasian karakteristik populasi berdasarkan hasil sampel yang digambarkan dari populasinya. Sampling variabel klasik bermanfaat bagi auditor pada saat tujuan audit berkaitan dengan kemungkinan kurang saji atau lebih saji dari saldo akun dan kejadian lain ketika sampling PPS tidak tepat atau tidak efektif. Estimasi mean per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU mencakup penentuan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Rata-rata nilai audit ini kemudian dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi yang ditemukan pada estimasi total nilai populasi. Cadangan risiko sampling yang berkaitan dengan estimasi ini juga dihitung untuk digunakan dalam mengevaluasi hasil-hasil sampel tersebut. Estimasi diferensiasi. Dalam sampling estimasi diferensiasi, perbedaan dihitung untuk setiap item sampel dari nilai audit item tersebut dikurangi nilai bukunya. 3 kondisi berikut diperlukan dalam menggunakan estimasi diferensiasi. Nilai buku setiap item populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku populasi harus diketahui dan sesuai dengan jumlah nilai buku item secara individual. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan yang besar antara nilai audit dan nilai buku yang diperkirakan. Estimasi rasio. Dalam sampling estimasi rasio, pertama auditor menentukan nilai audit untuk setiap item dalam sampel. Cadangan risiko sampling kemudian dihitung berdasarkan variabilitas rasio nilai audit dan nilai buku item sampel secara individual. Sekian pemaparan materi bab 12 dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.